dengan value ASN berakhlak itu, orientasi kita adalah melayani masyarakat. Kaitannya dengan mewujudkan Kabupaten Madiun yang sehat. Kita berharap juga masyarakat kita juga sehat. Alhamdulillah program yang secara sudah kita bisa lakukan, pembagian mobil siaga ke seluruh desa, ini sudah kita mulai. Harga gabah juga masih cukup lumayan dan itu menjadikan kebanggaan bagi para petani yang selama ini selalu menjadi kalah-kalahan ya. Sekarang alhamdulillah para petani bisa merasakan. SDM itu perlu kita bina terlebih dulu sebelum menangkan itu. Jadi kualitas SDM ya? Ya SDM-nya harus, kualitas SDM. Sebelum nanti menangani itu akan kita berikan pelatihan terkait masalah perkoperasian, manajemen keuangan, dan marketing. Kita ajari di situ supaya mereka benar-benar menjalankan itu sesuai dengan keilmuannya. Kita sudah canangkan kurikulum pencaksilat di sekolah SD dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Bersama saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tribuners, sudah hampir 5 bulan sudah pemerintahan baru di Kabupaten Madiun berjalan lancar. Sejumlah gebrakan sudah dilakukan untuk mewujudkan Madiun bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Dan kebetulan saat ini Kabupaten Madiun telah memasuki usia 457 ya, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2025 lalu. Nah, untuk mengetahui apa saja gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan pemerintahan baru Kabupaten Madiun, bersama saya telah ada orang nomor 1 di Kabupaten Madiun, Bapak Bupati Madiun, Bapak Hariwur Yanto, yang akrab kita sapa Mas Hariwur. Assalamualaikum, selamat siang Mas Hariwur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya, Mas Hariwur. Baik, Mas Hariwur, dari visi misi yang sudah disusun ketika terpilih sebagai Bupati Madiun, Pak Mas Hariwur, ini tentu ada skala prioritas pembangunan di Madiun ini yang akan dijalankan di tahun ini. Bisa dijelaskan Mas Hariwur, apa sih yang jadi prioritas untuk tahun ini itu apa saja? Jadi begini, jadi kami bersama Pak Wakil Bupati punya visi misi, salah satunya adalah mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Bersih baik di lingkungan kita maupun bersih di tata kelola pemerintahan. Insya Allah kami ingin bagaimana di tata kelola pemerintahan kita juga bersih, jadi good governance itu juga kita harus tampilkan depan. Sehingga bisa memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Itu yang kemudian kita juga ingin sehat, baik sehat rohani maupun spiritualnya. Jadi jasmani dan rohaninya kita harus tetap sehat. Betul ini. Hanya kita program terkait masalah kesehatan menjadi salah satu skala prioritas kami untuk bisa mewujudkan Kabupaten Madiun yang sehat. Jadi juga sehat orangnya, sehat masyarakatnya, dan juga sehat birokrasinya. Jadi dua hal itu kemudian diharapkan mencapai hal yang ketiga, sejahtera itu. Akhirnya kalau itu sudah kita bisa penuhi, insya Allah masyarakat Kabupaten Madiun akan sejahtera. Insya Allah. Mas Hariwur, ini kan sudah hampir 5 bulan ya sejak dilantik. Pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan di Madiun ini kira-kira setelah evaluasi ini apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemerintahan baru ini, Mas Hariwur? Ya, terima kasih. Secara progres program kami juga sudah kita laksanakan juga dengan skala prioritas, ya, khususnya yang terkait masalah visi misi kami, yaitu mewujudkan masyarakat dan Kabupaten Madiun yang bersih, baik itu lingkungan maupun tata kelola. Insya Allah kita di Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, kemudian di
tataran birokrasi, insya Allah tata kelola kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana tata kelola kita menjadi tata kelola yang baik, di good governance, sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dengan value ASN berakhlak itu, orientasi kita adalah melayani masyarakat yang terbaik. Jadi ini yang akan kita wujudkan. Kemudian itu sudah kita wujudkan. Kemudian kaitannya dengan mewujudkan Kabupaten Madiun yang sehat. Kita berharap juga masyarakat kita juga sehat. Alhamdulillah program yang secara sudah kita bisa lakukan, pembagian mobil siaga ke seluruh desa, ini sudah kita mulai. Berapa, Mas Hariwur, itu jumlah ambulan yang disiapkan untuk kita akan siapkan semuanya. Jadi karena seluruh desa dan kelurahan akan kita berikan. Di setiap kelurahan ada satu ambulans. Ada satu mobil siaga. Jadi beda, ambulan dengan mobil siaga itu beda. Kalau mobil ambulan itu ada SOP-nya sendiri. Jadi pada saat mereka keluar harus ada. Tapi kalau mobil siaga itu kesiapsiagaan dari masyarakat dan desa dan kelurahan menangani permasalahan kesehatan dari masyarakat. Itu. Tapi ini sudah kita berikan. Saya kira itu sudah berjalan lancar gitu, Mas Hariwur. Tapi adakah catatan kritis apa ya yang kemudian perlu diakselerasi di semester kedua ini, Mas Hariwur? Begini, ini karena memang kita selalu sinergikan program antara program kita dengan programnya pemerintah pusat. Jadi harmonisasi program pusat, baik Astacitanya Pak Prabowo, kemudian nawacitanya Bu Gubernur, dan juga bersahajannya Kabupaten Madiun kita harmonisasi. Dan alhamdulillah itu sudah bisa berjalan, termasuk misalkan aja Astacita kaitannya dengan ketahanan pangan. Kita sudah support ketahanan pangan itu, mulai dari panen raya, kemudian alhamdulillah di Kabupaten Madiun tidak ada kendala. Harga gabah juga masih cukup lumayan dan itu menjadikan kebanggaan bagi para petani yang selama ini selalu menjadi kalah-kalahan Sekarang alhamdulillah para petani bisa merasakan. Nah, kemudian masalah pupuk, alhamdulillah juga sudah tidak ada masalah dengan masalah pupuk. Ini menjadi salah satu program kami, kita support program pemerintah pusat dengan pemerintah. Mas Hariwur, terkait program-program pemerintah pusat yang baru saja kemarin di launching itu adalah Koperasi Merah Putih. Di Madiun termasuk yang paling siap karena ada 206 Mas Hariwur ya. Bisa dijelaskan kira-kira nanti goalnya Koperasi Merah Putih di Madiun itu seperti apa? Begini, jadi program Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program pemerintah pusat bahwa bagaimana Indonesia itu bisa berdikari. Nah, berdiri di kaki sendiri. Seperti apa yang diharapkan oleh founding father kita Bung Karno, bahwa Indonesia bisa berdikari. Nah, beberapa hal yang harus kita lakukan untuk itu, salah satunya adalah bagaimana ekonomi koperasi ini betul-betul bisa dijalankan. Dan ini Pak Prabowo bisa, kemudian dengan SE-nya nomor 9 bulan Mei lalu, itu seluruh desa harus membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Dan alhamdulillah kemarin, yaitu sudah di-launching oleh Pak Presiden, 80.081 Koperasi Merah Putih yang sudah berbadan hukum dari 82.000 desa dan kelurahan yang ada. Jadi sudah 99% sudah. Dan itu sebenarnya merupakan programnya Pak Prabowo, baik itu hilirisasinya. Karena Pak Prabowo membuat program MBG, makan bersih gratis. Dan itu ada di masing-masing desa, masing-masing kabupaten, semua ada MBG-nya. Misalkan di Kabupaten Madiun ini sudah dipetakan ada 36 MBG. Di seluruh kabupaten. Di seluruh kabupaten ada 36 MBG dipetakan sudah. Nah, itu kan membutuhkan
kebutuhan pokoknya mulai dari berasnya, sayurnya, telurnya, dagingnya. Dan ini supaya bisa dikerjakan oleh teman-teman koperasi Desa Merah Putih. Jadi, sehingga mereka sudah jelas kalau istilahnya pangsa pasarnya, kegiatannya, usahanya sudah jelas. Gitu ya. Itu di samping ada kegiatan-kegiatan lain karena koperasi Desa Merah Putih itu boleh membuat klinik, bisa buat apotik, ya. Di bidang jasa juga bisa. Kemudian menjadi distributor dan mereka koperasi Desa Merah Putih itu aksesnya tidak dengan dia langsung bisa dengan pabrikan, jadi dengan BUMN langsung ke pemasok ya, Pak Hasil. Tapi adakah diferensiasi bidang usaha nanti ya, khusus di Madiun, Mas Hariwur? Barangkali ada apa yang jadi ciri khasnya begitu ya, selain daerah lain barangkali yang ada. Jelas karena kita memang kan memang dibebaskan, tapi kita otomatis bahwa keberadaan ini juga bisa mensupport MBG. Jadi itu yang pertama memang yang pertama harus support dengan mulai dari penyediaan sayur, misalkan aja anggotanya punya sayur, misalkan aja di hidroponik di rumahnya masing-masing ditampung oleh koperasi desa, lah koperasi desa yang akan ke MBG. Kemudian ayam juga demikian, telur atau pedaging misalkan aja itu. Kemudian ikan, lele maupun nila semua sudah ada semua. Jadi ini pasti akan kebutuhannya luar biasa. Masing-masing MBG itu kan akan melayani pengguna manfaat itu sekitar 3.000 sampai 3.500. Siswa ya? Siswa dan orang dan lansia. Betul. Ya, jadi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui kan itu ya. Nah, ini kan juga menjadi tanggung. Itu sudah istilahnya pangsa pasar yang jelas. Dari perputaran dana, akan menjadi di masing-masing desa itu ada sendiri. Jadi Tribuners perlu tahu bahwa Mas Hariwur ini adalah background-nya itu pengusaha. Jadi beliau itu lama sekali ya Mas Hariwur berkecimpung di Bank Perkreditan Rakyat. Jadi paham betul bagaimana mengelola sebuah korporasi ya. Tapi punya catatan kritis nggak Mas Hariwur? Kira-kira sebetulnya ini kan tadi sudah dipetakan sebetulnya harusnya itu jalan, untung gitu ya, ada laba. Tapi apa sih yang harus diwaspadai? Jangan sampai ini kemudian ada halangan koperasi Merah Putih ini, Mas. Ya, makanya begini. Kemarin kita sudah sampaikan kepada seluruh kepala desa, ya kita dengan teman-teman dinas koperasi dan Dikobinda selaku perwakilan dari gerakan koperasi, bahwa SDM itu perlu kita bina terlebih dulu sebelum menangkan itu jadi kualitas SDM ya? Ya SDM-nya harus kualitas SDM. Sebelum nanti menangani itu akan kita berikan pelatihan terkait masalah perkoperasian, manajemen keuangan, dan marketing. Kita ajari di situ supaya mereka benar-benar menjalankan itu sesuai dengan keilmuannya. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan kegiatan rutin, tidak, harus ada ilmunya. Makanya kualitas daripada SDM-nya harus selalu kita tingkatkan. Dan salah satu pesan Pak Presiden kemarin itu adalah awasi koperasi Merah Putih. Dan di Madiun ini jangan macam-macam ya, karena Pak Bupatinya bisa ngelihat gitu ya, laporan keuangan apa gitu. Itu bisa jadi nilai plus untuk pengawasan di koperasi Merah Putih, Pak. Iya kan begini kepala desa di situ ditunjuk sebagai ketua pengawas kan, gitu lah koperasinya Pak Kepala Desa. Dan sekali lagi pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau kepada koperasi Merah Putih kaitannya dengan pendanaan. Danantara akan memberikan pendanaan. Tapi ada beberapa yang perlu kita ketahui, mereka tidak serta-merta itu aja, tapi ada jaminannya. Jaminannya adalah dana desa daripada desa tersebut, sehingga makanya kepala desa harus betul-betul mengawasi dengan baik, jangan sampai ini nanti disalahgunakan. Karena apa resikonya, dana desanya tidak akan cair, itu menjadi otomatis nanti kalau ini tidak, berarti nanti lawannya akan dengan masyarakat nanti sehingga otomatis masyarakat sebagai pengawas juga gitu ya, ikut mengawasi. Gitu. Mas Hariwur, Mas Hariwur, kita tahu
begitu jenengan dilantik, pemerintah kemudian memerintahkan untuk ada efisiensi anggaran, gitu ya. Tapi sisi lain pembangunan infrastruktur harus tetap jalan ya, perbaikan jalan, rumah layak huni yang menjadi visi misi Mas Heri Wirur harus jalan. Nah, bagaimana kemarin menyiasatinya itu, Mas Heri Wirur? Begini, jadi kami gunakan juga skala prioritas karena memang efisiensi itu tidak kita sendiri, seluruh seluruh pemerintah kabupaten kota se-Indonesia kena semua ya. Nah, tapi kita mensikapi dengan bijak ya, kita akan pakai skala prioritas ya. Kemudian salah satunya misalkan aja kami pakai tim reaksi cepat untuk perbaikan jalan. Jadi jangan sampai jalan itu yang sudah mantap ini pada saat rusak langsung dibiarkan, tidak. Jadi pada saat ada lubang sedikit segera kita atasi. Jadi ini kita bentuk tim reaksi cepat perbaikan jalan. Tim reaksi cepat perbaikan jalan. Jadi kalau ada kontak dari Pak, ini ada lubang di sini, kita langsung datang, kita tambal supaya nanti tidak semakin besar. Jadi perbaikannya sebenarnya sudah berkelanjutan ya, Mas Heri Wirur ya. Jadi nggak nunggu rusak. Parah baru parah itu dianukan. Biasanya kan dulu begitu, sehingga nah ini tidak begitu karena kita ya anggarannya terbatas, kita harus maintain betul jalan yang sudah mantap ini tidak akan mudah rusak gitu ya. Kita 100% itu baru 72% yang mantap jalan kita. Yang 28% masih kondisinya ada rusak ringan dan rusak berat. Mantap itu mulus mantap ya? Itu mulus lah, pokoknya mantap. Itu yang harus kita jaga. Pak ya? 72%. Keren juga ya. 72%. Untuk wilayah yang seluas Kabupaten Madiun. Iya, kita punya sekitar hampir 1.000 kilometer total jalan kita. Jadi 900 sekian gitu ya. Untuk kilometernya. Kita sudah punya 72% yang mantap. Lah ini ya karena ada efisiensi ya kita jaga supaya nanti terus tidak, jadi usianya lebih lama. Gitu ya. Tapi soal kalau misalnya ada warga yang pengen mengadu, Pak ini ada jalan rusak, bagaimana Pak cara? Sudah ada call centernya. TRC-nya itu sudah ada call centernya. Dia bisa hubungi, mereka akan hadir. Jadi siapapun boleh menyampaikan. Iya, sekarang kan di era digitalisasi, jadi semua bisa. Kita tuh sering dapat ini Pak, ini TikTokan, bahannya dikirimkan, ya tidak apa-apa, itu memang. Dan itu Pak Mas Heri Wirur juga ngecek langsung juga ya setelah masalah lah, kita masalah. Jadi kalau kita dengarkan ya kita terima, ya kita tidak boleh marah dengan hal-hal semacam itu. Memang kondisinya memang begitu. Kalau memang rusak parah ya kita akan sampaikan, bahwa sementara ini kita akan optimalkan yang jalan ini dulu, yang ini insya Allah karena pemerintah pusat masih dalam ini 2 tahun ini masih tetap melaksanakan efisiensi. Baru tahun ketiga nanti kita akan dikembalikan lagi. Ya, kita juga akan mudah-mudahan ya mohon dukungan dari seluruh masyarakat. Kalau mungkin nanti PAD kita juga bisa meningkat, otomatis kan bisa tanamkan ke situ. Tapi nggak ada yang sampai membuli begitu Pak? Wah, alhamdulillah masyarakat Kabupaten Madiun luar biasa. Masyarakat Mataraman yang lebih bisa. Jadi ya sekedar memberikan informasi, masukan kayak gitu ya, saya pikir dalam batas-batas kewajaran. Mas Heri Wirur, saya ingin mengelaborasi soal Madiun sebagai salah satu lumbung pangan ya. Tadi sudah disebutkan, sebenarnya pemerintah pusat kemarin kan memang sudah menetapkan harga minimal jual ya, Mas Heri Wirur 6.500. Tapi masalah yang lain itu kan soal pupuk gitu ya, soal irigasi. Itu yang menjadi PR di banyak daerah. Di Madiun sendiri seperti apa? Alhamdulillah untuk harga kita sudah teratasi. Kemarin kerjasama dengan Bulog juga sudah kita siapkan, jalan dengan bagus. Ya termasuk cadangan pangan kami di Kabupaten Madiun luar biasa, kita masih bisa support di daerah-daerah lain karena memang Kabupaten Madiun salah satu lumbung padi Jawa Timur. Jadi 10 penghasil padi Kabupaten Madiun salah satunya dari 38 daerah tingkat 2. Madiun itu salah 10 besarnya ya, selalu di 10 besarnya. Ya 10 besarnya. Saat ini kita ada di 5 besar malahan. Itu dan itu masih terjaga dengan baik. Terkait dengan masalah pupuk, alhamdulillah
Ya selama ini belum ada keluhan dengan pupuk. Kalau yang tahun-tahun yang kemarin pasti Pak kurang pupuk ini. Iya. Karena kemarin sesuai dengan komitmen dari Kementerian Pertanian bahwa Iya. pupuk akan Iya, diproduksi 2 kali sebetulnya lipat. bisa ya Pak ya, ternyata kalau realisasinya kita bisa. gitu Oke. ya. Iya, Dan iya. ternyata masyarakat tidak kekurangan pupuk. Betul, Oke. betul. Tapi sekarang kan jarang. Iya, ada Istilahnya berita langka pupuk gitu ya. enggak ada sekarang. Iya, betul, Oke, betul, enggak ada. betul. Itu bisa kita. Makanya kalau ada kekurangan pupuk saya minta tolong saya segera ini. Saya akan telepon langsung pabriknya supaya bisa langsung dropping. Oke. Itu bisa. Sekarang komunikasinya begitu. Makanya saya kepada masyarakat selalu kami informasikan kalau ada hal-hal ya sekarang eranya teknologi Iya. kan tidak butuh pakai telepon saja akan kita tindak lanjut. Dan langsung tidak lanjuti ini. Ya, ya. Mas Hariwur, tapi kalau selain pertanian ya, sebetulnya Madiun itu apa ya, yang mengungkit ekonomi utamanya itu apa aja, Mas Hariwur? Ya begini, jadi memang Selain sektor pertanian kita ada baik itu perkebunan juga ada ya. Jadi kita punya wilayah yang penghasil kopi, coklat. Coklat kita itu luar biasa. Iya. Bahkan ya mungkin mudah-mudahan kita diberi kesempatan, kita sudah latih teman-teman pengrajin coklat supaya mereka bisa meningkatkan nilai tambah dari coklat itu. Iya, iya. Sementara ini kan kita kirim ke Blitar yang di sana ada. Oh gitu. rumah, ya, Jadi ada rumah. masih belum hilirisasi lah istilahnya. Ya belum, makanya Iya. kita akan buat itu. Kita sudah kemarin kita kirim ke Sulawesi untuk teman-teman latihan 10 orang selama 1 bulan di sana untuk bagaimana mengolah coklat ini ya, mempunyai nilai tambah lebih. Jadi tidak hanya dari bahan bakunya saja coklat ini kan lebih sudah barang jadi. Ya baik mau bagus. dibuat kue masakan apa atau permen apa, coklat, kemudian minuman apa dengan coklat. Jadi sudah didiversifikasi produk daripada coklat itu banyak macam jenisnya. Jadi mempunyai nilai tambah dan bisa nilai jualnya cukup. Kita dilatih ya. Itu kita harapkan kedepannya juga. Itu makanya kita akan selalu monitor perkembangannya bagaimana dan kebetulan kita juga ada penghasil kopi. Kopinya Kabupaten Madiun itu sebenarnya mulai zaman Belanda itu sudah terkenal kopi kandangan itu. Kopi kandangan. Iya, yang sekarang sering kali disebut kopi Wilis ya karena di lereng Gunung Wilis. Ya. Itu sudah. Kenapa begitu? Karena zaman Belanda saja tahun 1800 sekian ya 96 sudah membangun pabrik di sana. Berarti secara potensi potensi maupun secara kualitas kopinya. Ya itu sudah penelitian mereka pasti. Kualitasnya luar biasa. Tidak mungkin Belanda bangun pabrik di sana tanpa memberikan sesuatu yang lebih baik. Karena dia bangun di situ pasti menghasilkan. Ini kita tidak usah studi sebenarnya sudah penelitian di situ sudah mewujudkan. Dan memang di lereng Wilis itu kan dari sisi kebutuhan air cukup ya sampai ada PLTA yang tertua di Jawa Timur ya ada di Giringan di Tinggolan itu salah satunya itu malah bentuk bahwa di sana air itu tidak akan artinya ini potensi besar untuk tahun ini kira-kira pertumbuhan ekonomi Madiun minimal melebihi tahun lalu ya yang di angka 4,68% ya Mas Hariwur. Ini kita merencanakan di angka 6%. 6% ya, kurang 2% untuk 8%-nya. Kalau rencana kita rencanakan harus konservatif. Betul. Ini kan harus ada targetnya, Mas Hariwur. Jadi yang sudah kan begitu. Dan saya kira semangat untuk manufaktur ini terbukti. Misalnya ini saya lihat Perumda Kabupaten Madiun ini sudah membuat produk air kemasan. Mereknya Yoiki di Tribuners ya. Jadi jangan lupa kalau ke Madiun nggak usah beli merek minuman kemasan yang lain ya. Ada Yoiki. Ini diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh PDAM Kabupaten Madiun. Ini salah satu produk asli Madiun. Asli Madiun. Dan alhamdulillah kita sudah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Madiun dan ini menjadikan salah satu pengungkit PAD kita. Betul. Jadi dengan ini yakin
target 6% lah ya. Kalaupun turun-turun dikit kan di angka 5% sudah Iyalah. keren lah Mas Hariwur ya. Ya, jadi begini, jadi kita juga bagaimana supaya target itu tercapai sejak awal, misalkan aja dana desa, kita sudah sejak semester triwulan pertama sudah kita cairkan. Iya. Sehingga perputaran dana di Kabupaten Madiun itu sudah mulai Januari sudah ada perputaran dana. Gitu ya. Jadi dana desa itu Kabupaten Madiun itu pencairan paling pertama sendiri seluruh Indonesia. Dana desa yang cair itu adalah Kabupaten Madiun. Oh, keren juga. Kita kemarin sudah dapat apresiasi dari Iya. Kementerian Keuangan melalui kantor kas Jawa Timur, karena kita bisa mencairkan dana desa tahap pertama yang paling pertama. Jadi dari seluruh desa. Artinya paling enggak memang pemerintah pusat ini sangat trust dengan pemerintahan ini ya, Mas Kalau Hariwur ya gitu ya. ya kita pengen kalau sudah dana desanya sudah cair di desa, kemudian digunakan untuk pembangunan desa, otomatis kan uang itu perputaran di desa ada. Iya, lebih Dan cepat. desa punya dananya sudah ada sendiri, jadi seluruhnya di situ. Jadi kalau misalkan aja di Kabupaten Madiun itu DD itu hampir sekitar 166%. Kalau 30% cair di awal, itu kan ya sekitar 50 miliar sudah berputar. Berputar ekonomi ya. Dengan 50 ini sudah berputar di Kabupaten Madiun. Iya. Dan tidak pernah ada masalah Mas Hariwur terkait Alhamdulillah, pengelolaan dana desa. Kita selama ini bisa jalan dengan lancar untuk khususnya dana desa. Ya. Atau juga ini, kalau catatan kita ternyata memang indeks reformasi birokrasi Madiun itu mencapai 81,74 dengan kategori A ya, Mas Hariwur. Jadi artinya memang pemerintahan ini sudah on the track gitu ya. Nah, tapi capaian itu kan Mas Hariwur sebelumnya juga wakil bupati ya. Artinya ini kerja sebelumnya gitu ya. Sebenarnya rahasianya apa sih Mas untuk mencapai pemerintahan yang bersih, birokrasi yang baik, itu apa sih rahasianya? Ya mulai dari keterbukaan dan kolaborasi seluruh komponen yang ada di OPD Kabupaten Madiun harus bersinergi. Jangan tidak bisa masing-masing OPD berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Kita harus selalu berkolaborasi. Karena apa? Kalau saling berkolaborasi nanti saling membantu. Ini program-program masing-masing ini sama-sama kita. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi. Gitu. Tapi ada hal khusus apa Mas Hariwur? Barangkali ketika membangun kultur budaya birokrasi gitu, apa sih kira-kira sebetulnya faktor apa ya yang harus kita penuhi itu sebetulnya Mas? Selain saling tadi ya kolaborasi ya. Ya begini, jadi kedisiplinan itu sangat menjadi kuncinya ya, makanya kami terapkan disiplin, mulai disiplin perencanaan, disiplin pelaksanaan, dan disiplin evaluasi. Itu harus kita lakukan setiap saat. Jadi tidak hanya jangan sampai mengartikan disiplin itu hanya dari segi masuk kerja tidak telat itu hanya awal aja. Disiplin itu secara keseluruhan. Jadi disiplin perencanaan, disiplin pelaksanaan, disiplin evaluasi. Jadi kalau sudah rencananya sudah misalkan aja kita merencanakan 3, dikerjakan juga harus 3. Dievaluasi 3, jangan sampai setelah dievaluasi jadi ini telu, kok cuma 2. Nah, berarti kan ini nanti akan ketemu gitu loh. Jadi harus disiplin semua dilaksanakan. Disiplin perencanaan, disiplin implementasi, dan disiplin pengawasan. Itu harus kita lakukan. Jadi pertama kolaborasi, yang kedua disiplin, kemudian monitoring ya, dimonitoring terus. Sehingga ya kita tahu gini Mas Hariwur, masih jadi momok itu kan ASN atau pejabat negara ini kan kemudian tersangkut korupsi gitu ya. Nah, itu barangkali Mas Hariwur punya warning atau kiat agar jangan sampai lah naudzubillah min dzalik itu terjadi di Kabupaten Madiun. Kan kita selalu ada ada di OPD kita juga punya inspektur, jadi ada inspektorat yang mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh ASN kita. Sehingga kita selalu evaluasi. Jadi setiap bulan minggu pertama hari Rebo ya misalkan aja kita selalu mengadakan rapat rapim pimpinan sehingga mereka kan melaporkan kegiatannya itu. Nah, kemudian setelah ada kegiatan rapim itu
ditindaklanjuti oleh inspektorat. Dari hal-hal yang setelah dilaporkan itu, kalau misalkan aja kenapa capaiannya tidak, kan mesti harus di... Oh, gitu ya, ada Gitu. apa ya? Rapotan ya? Ya, Rapotan ya. betul. Seperti yang saya tadi kan, evaluasinya setiap saat. Jadi tidak hanya nanti selesai baru enggak. Iya, iya. Jadi sudah tahu kalau ini ada penyimpangan atau... Ya kan kita setiap Rapim sampaikan targetnya sudah berapa persen. Ya, seperti misalkan aja ini kan sudah semester pertama sudah terlalui. Iya. Loh, anggarannya loh baru berapa persen, kan kita selalu pantau, Mas. Oke. Ya. Iya. Seluruh OPD menyampaikan capaian-capaiannya pada saat Rapim. Jadi penggunaan anggarannya baru, loh ini kok baru 2%, baru 20% itu mana? Ini sudah harusnya 50% kan? Nah, ini baru ini kenapa? Harus disampaikan. Misalkan kendalanya apa? Oh, misalkan contoh saja, Pak, ini karena ada sedikit masalah karena aset desa ini ternyata tidak bisa langsung digunakan untuk pembangunan, harus menunggu penetapan dari pertanahan bahwa ini adalah bukan LP2B atau bukan LSD. Misalnya gitu, itu salah satu itu contoh ada. Pasti kita sampai sedetil itu ya Pak untuk ngeceknya ya. Iya. Mas Hariwir, di luar itu semua, saya pengen Madiun ini kan terkenal sebagai kampung pesilat ya. Ini sudah menasional, bahkan mungkin menginternasional Mas Hariwir gitu ya. Tadi itu potensi. Sebetulnya apa ya yang ini kan sudah sekian puluh tahun ada di Madiun untuk mengeksplorasi potensi ini, kemudian ada manfaatnya untuk masyarakat Madiun. Apa sih yang harus dilakukan, Mas Hariwir? Begini, jadi alhamdulillah ini Kabupaten Madiun sudah mengikrarkan diri sebagai Kabupaten Madiun Kampung Pesilat Indonesia. Logonya sudah jelas. Ya. Ini di zamannya Mas Hariwir. Yang dulu sudah ditetapkan dan ini kita tindak lanjuti supaya betul-betul membumi dan kemudian kita sudah canangkan kurikulum pencak silat di sekolah SD dan SMP sebagai salah satu jarang orang tahu ya. Tadi sampai sekarang sudah masuk di kurikulum. Iya, sudah masuk ke kurikulum. Jadi nanti mulai ajaran ini, mulai tahun ajaran ini sudah, karena begini. Jadi kebetulan Kabupaten Madiun itu ada beberapa perguruan yang berpusat di Madiun. Iya. Dan perguruan itu terkenal di mana-mana, ya, di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ya. Sehingga kami berharap ya dengan adanya Madiun jadi kampung pesilat, pesilat ini tidak hanya budaya saja, bagaimana pesilat ini ya menjadi industri. Ini yang supaya menarik. nanti bisa memberi sama seperti ngapunten kita contoh kabupaten sebelah Reok Ponorogo itu kan sudah lama sekali. Nah, semuanya sudah sama tertarik dengan Reok Ponorogo. Bahkan industri. Ya semuanya sudah tidak hanya di sini, di Jakarta pun ada reok, di mana juga ada reok, kan sama. Seperti pencak silat, dimanapun ada pencak silat. Tapi kami pengen bahwa pencak silat itu benar-benar menjadi milik kita. Milik Kabupaten Madiun. Makanya kita bakukan bahwa Kabupaten Madiun ikonnya adalah Kabupaten Madiun Kampung Pesilat, seperti kita punya logo Kampung Pesilat Indonesia. Ya, itu sudah ada logonya sudah. Kemarin tadi malam sudah kita putuskan baju khas Kampung Pesilat Kabupaten Madiun. Yang itu nanti akan menjadi seragam resmi ASN Kabupaten Madiun. Ya, itu nanti akan menjadi seragam resmi kita. Menjadi industri itu arahnya ke sana ya. Ke situ. Nanti kalau sudah begitu, misalkan aja semua teman pesilat kan nanti pernik-pernik pencak silatnya, itu kan menjadi souvenirnya, bajunya. Kalau semua nanti sama seperti di Ponorogo kan pakai baju reok, baju kan gitu. Di sini tidak begitu. Kayak klub sepak bola lah, misalnya itu kan bisa berevolusi menjadi sebuah industri ya. Kita juga begitu, kita bisa jadi itu. Misalkan aja nanti kita buat film kolosal. Iya, betul. Ya kan? Akan dilihat oleh seluruh masyarakat pencak silat. Ya, karena dia akan lihat, karena guru besarnya ada di sini. Ketua umumnya di sini dan dia main film. Dia pasti akan lihat. Nah, nanti pasti 25% akan masuk ke kita. Menarik sekali. Industri. Kalau itu kita harus kelola dengan baik. Jangan sampai nanti menjadi
kampung pesilat menjadi momok, menjadi endah. Jadi Iya, iya, iya. kalau dulu terkenal Dredeg Suro, sekarang ya tidak. Iya. Itu bahagia. Mas Hariwur, Pak Prabowo itu kan dulu pernah jadi ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia ya? Sampai sekarang Sampai masih. sekarang masih ya. Masih Nah, ketuanya. itu pernah nggak diskusi khusus membahas soal silat di Madiun misalnya? Pak Prabowo itu pernah hadir di Madiun, di Padepokan itu pada saat penyusunan pengurus IPSI periode 2012. Ya. Itu pernah datang di Padepokan Persaudaraan Setiati Ternate, menyusun susunan pengurus IPSI. Oke. Itu bisa pernah ke sini. Artinya kalau rencana-rencana besar untuk menjadikan silat ini tanda kutip industri ya, pemerintah pusat sebenarnya bisa diajak berkolaborasi untuk Wah, dukungan insya support ya. Allah bisa. Karena Mas ini Ari. budaya bangsa harus Betul, kita lestarikan. betul. Sepakat, Mas Iya. Ari. Ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Orang-orang luar saja mau bermain pencak silat, kenapa kita tidak? Ya. Gitu Tapi ya. ngomong yang soal kurikulum itu Mas Hari, Ya. itu sebenarnya isinya apa yang Begini, jadi diajarkan di kurikulum itu ya seperti kurikulumnya teman-teman guru olahraga. Jadi misalkan aja kalau ngelatih voli itu begini, Oh, kalau oke. ngelatih Iya, bulu iya. tangkis gini lah. Ini jelas kurikulum ya. Ini awalnya senamnya ini, jurusnya ini, yang gitu. Jadi- Supaya anak-anak itu nanti paham tentang, oh nah, kalau itu berarti gerakan silat. Jadi Iya. baru melihat saja, oh silat itu. Jadi Iya, sudah. iya. Jadi nek, sama pada saat kita melihat nungning, oh reok kan gitu mas. Iya, betul. betul. Nah, kita berharap ini sementara ini baru sekitar 35 sampai 40% lah orang Madiun tahu itu silat. Nah, kita berharap lebih dari 70% karena syaratnya menjadi betul-betul bahwa Kabupaten Madiun menjadi kampung pesilat itu masyarakatnya jadi 70% harus tahu pencak silat. Nah, itu kan harus diawali dari anak-anak SD ini, SD, SMP, nanti dekade berikutnya. Kita memang butuh waktu, tidak saat ini, tidak. Oke. Kami Jadi- yakin nanti ke depan 3 kali dekade gitu saja, ya. Jadi kalau 3 kali dekade paling tidak ya 30 tahun lagi lah kita sudah bisa. Dan ini sudah dimulai sejak Mas Hariwur sebagai Bupati Ya. Madiun, gitu ya. Dan luar biasa sekali. Baik, Tribuners, menarik sekali ya. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan Mas Hariwur, Bupati Madiun, tentang bagaimana semangat beliau untuk memajukan Madiun sehingga terwujud tagline Madiun Kampung. bersahaja, gitu ya. Iya. Tadi juga disampaikan bagaimana mimpi-mimpi beliau menjadikan Madiun sebagai kampung pesilat Indonesia dan bahkan internasional gitu ya, dan nanti menjadi industri yang bisa punya nilai tambah bagi masyarakat Madiun. Baik, Tribuners, demikian sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lainnya. Saya Tri Mulyono mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.